Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran sejarah hari ini, kita akan membahas mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Sebelum Bapak melanjutkan slide selanjutnya, jika kalian mendengar kata penjajahan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Oh ya, kesengsaraan. Lalu ada apa lagi? Ayo. Oh ya, tepat sekali. Pemanfaatan sumber daya alam. Oke, tepat sekali. Yang pertama adalah kesengsaraan. Tentunya, penjajahan membawa kesengsaraan bagi negara yang dijajah. Lalu, pemanfaatan sumber daya alam. Sudah pasti, penjajah datang ke Indonesia, itu salah satu faktornya adalah sumber daya alam. Selain sumber daya alam, juga ada sumber daya manusia. Penjajahan sendiri memiliki beberapa dampak anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme dalam bidang politik, lalu ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, dan juga bidang pendidikan. Jadi, kolonialisme tidak semuanya itu berdampak buruk atau berdampak yang merugikan. Ada juga dampak positifnya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun dalam bidang pendidikan. Oke, yang pertama, ada sebuah gambar di layar. Apakah kaitannya Pak gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Yuk, apa ini? Oh ya, tepat sekali. Ini adalah gambar pendidikan. Maksudnya bagaimana? Jadi, pendidikan modern di Indonesia itu pertama kali dikenalkan ya oleh para penjajah, oleh orang-orang Belanda yang memberikan pendidikan, tapi pada masa itu pendidikan hanya untuk dimanfaatkan saja. Artinya, orang-orang Belanda memberikan pendidikan itu supaya apa? Supaya rakyat Indonesia pandai, lalu dapat dimanfaatkan menjadi pekerja, pekerja Belanda yang terampil dan mampu dibayar dengan harga yang murah. Jadi maksud pada gambar ini itu ya, dalam bidang pendidikan. Dampak kolonialisme. Yang pertama adalah pada bidang politik. Yang pertama, yaitu adanya Panenderlandica. Ada yang tahu apa? Ya, tepat sekali. Panenderlandica adalah politik penyatuan di bawah kekuasaan Belanda. Indonesia itu kan sangat luas, sehingga perlu sebuah sistem politik untuk mengaturnya lebih mudah. Sehingga Belanda itu dengan politik Panenderlandica atau politik penyatuan. Jadi, daerah-daerah terjajah itu disatukan yang dikontrol oleh pemerintah Belanda supaya mudah diatur seperti itu. Yang kedua, ada gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi, sebagai panglima perang dan kepala eksekutif. Maksudnya bagaimana? Gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi itu panglima perang. Gubernur jenderal bebas menyatakan perang kepada negara lain misalnya atau kerajaan lain itu boleh bebas. Lalu yang kedua, kepala eksekutif. Kepala eksekutif di sini maksudnya adalah kepala pemerintahan. Jadi, gubernur jenderal juga sebagai kepala pemerintahan di wilayah jajahannya. Lalu yang ketiga, membentuk sistem pemerintahan, prefektur dan Reichstab. Prefektur itu pemerintahan yang bentuknya itu kepresidenan atau nanti dipimpin seorang prefek dari seorang Belanda. Lalu Regenskap atau kabupaten. Jadi ini wilayah birokrasi di bawahnya Karesidenan
Itu ada kabupaten yang nanti dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang-orang Indonesia tapi yang golongan atas, para bangsawan. Lalu dibentuk 6 departemen pembantu gubernur jenderal. Jadi gubernur jenderal nanti dibantu oleh 6 departemen. Yang pertama apa? Ya, tepat sekali ada Departemen Keuangan, Kesejahteraan, Pemberdayaan dan Kebudayaan, Kehakiman, dan itu. Selanjutnya, dibentuklah sebuah sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Belanda dalam memerintah itu tidak langsung dari gubernur jenderal kepada rakyat itu langsung itu tidak, tapi ada birokrasinya, ada strukturnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung dari atas masuk ke bawah itu tidak, tapi ada struktur birokrasi mulai dari gubernur jenderal, ada residen, lalu ada widodo, ada LP seperti itu. Jadi dari atas ke bawah. Faktor selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Ini dampak penjajahan yang paling banyak ataupun yang paling umum kita ketahui. Yang pertama tentunya adalah tanam paksa atau kultur stelsel. Dalam hal ini Belanda menetapkan tanam paksa karena apa? Ya, karena kekosongan kas dari Belanda. Yang mana kasnya itu habis untuk membiayai perlawanan perlawanan dari rakyat Indonesia sehingga Belanda memerlukan tambahan keuangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya dibentuk aturan atau undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria ini adalah undang-undang pada sektor pertanahan yang isinya satu, itu mengatur rakyat agar tidak memperjualkan tanah pribadi. Jadi rakyat kalau sudah punya tanah itu nggak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, penyewaan tanah hak infak 75 tahun. Rakyat yang tidak punya tanah boleh menyewa tanah selama 75 tahun baru nanti kalau masa sewanya habis bisa diperpanjang. Yang kedua, non pribumi tidak diizinkan memiliki hak milik tanah secara mutlak atau eigendom. Artinya gimana? Jadi, kalau orang-orang bukan penduduk Hindia Belanda, kalau ingin punya tanah, bolehnya hanya sistem sewa. Tidak boleh punya hak mutlak atau hak milik. Selanjutnya, ekonomi liberal. Ekonomi liberal ini adalah ekonomi kebebasan yang memberikan kebebasan kepada swasta, kepada pihak asing untuk berekonomi di wilayah Hindia Belanda. Utamanya yaitu penanaman modal atau investasi. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur gula yang disebut apa? Sweeterweight. Ini mengatur mengenai monopoli perdagangan tebu yang mana ketika tebu itu dipanen tidak langsung dijual dalam bentuk mentah, tapi diolah dalam bentuk gula. Supaya apa? Supaya harga jualnya itu meningkat. Selanjutnya ada tanam paksa. Beberapa pokok tanam paksa itu pada awalnya seperti ini ketika gagal panen yang nanggung pemerintah. Lalu pekerjaan untuk tanaman perdagangan tidak melebihi menanam padi. Jadi rakyat masih yang utama menanam padi. Lalu rakyat menyediakan seperlima tanah. Lalu tanah untuk tanam paksa bebas pajak. Lalu komoditas yang ditanam paksa itu seperti teh, tebu, sampai dengan tembakau. Tapi realitanya tidak seperti ini ya anak-anak. Inilah realita tanam paksa. Ketika gagal panen yang nanggung rakyat. Lalu pekerjaan untuk tanaman perdagangan itu melebihi untuk tanam padi. Jadi rakyat yang utama malah harus menanam tanaman perdagangan ini. Lalu yang tadinya hanya seperlima
Jadi setengah tanah harus ditanami komoditas yang ditentukan atau komunitas perdagangan. Yang terakhir, tanah yang digunakan bebas pajak, tapi malah realitanya itu terkena pajak. Lalu dampak selanjutnya adalah dalam bidang sosial budaya. Maksud gambar di samping apa? Ayo, ada yang bisa nebak? Ya, tepat sekali. Ini adalah dampak dalam bidang budaya, salah satunya adalah bahasa. Jadi banyak bahasa Indonesia itu yang diserap dari bahasa Belanda. Selanjutnya, muncul sentimen rasial, yaitu kelompok Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Jadi Belanda itu mengelompokkan masyarakat itu menjadi tiga golongan. Seperti yang pertama atau golongan atas itu orang-orang Eropa yang meliputi Belanda, Inggris, Jepang, dan Eropa lainnya. Kenapa golongan Eropa ini golongan atas? Karena mereka punya hak politik, mereka punya kebebasan berpolitik. Perlakuan setiap golongan ini beda-beda. Yang kedua ada timur asing atau friendly Australian, meliputi Cina, Arab, India, yang merupakan golongan pendatang. Yang ketiga, ini adalah golongan bumi putra atau inlander, orang-orang India Belanda asli. Ini masih dibagi menjadi tiga lapisan lagi. Lapisan bawah, menengah, dan elit tradisional atau atas atau bangsawan. Selanjutnya ada mobilitas sosial atau perpindahan penduduk. Yang pertama, itu ada politik liberal, lapangan pekerjaan pertanian dan pengembangan, serta infrastruktur. Jadi, mobilitas sosial itu dipengaruhi oleh tiga faktor ini. Politik liberal, lapangan pekerjaan pertanian, dan perkebunan, lalu infrastruktur. Selanjutnya, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Jadi, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu sangat pesat pada masa itu. Karena di kota itu membutuhkan banyak tenaga dari desa. Selanjutnya, muncul golongan majikan dan buruh. Dalam hal ini yang menjadi golongan majikan adalah ya orang-orang Eropa, orang-orang elit, orang-orang bangsawan. Dan yang menjadi buruh adalah orang-orang Indonesia. Selanjutnya adalah dalam bidang budaya, seperti tadi penggunaan bahasa Belanda, lalu ada penyebaran agama, utamanya agama Kristen dan Katolik, lalu ada gaya arsitektur atau bangunan, itu banyak yang bergaya Eropa, bergaya Belanda yang mereka kenalkan kepada orang-orang di Indonesia. Seperti contoh, bangunan Bank Indonesia yang lama yang ada di Surakarta. Lalu ada Gedung Juang 45. Lalu ada Lawang Sewu di Semarang. Lalu juga perkembangan musik. Jadi salah satu contohnya yaitu musik keroncong. Itu perpaduan antara musik Eropa dan musik Jawa. Ini beberapa contoh bangunan yang bergaya Eropa yang ada di sekitar kita. Lalu dampak selanjutnya adalah pada bidang pendidikan. Yang pertama, ada pelatihan tenaga medis pribumi, seperti pelatihan bidan. Jadi, orang-orang Indonesia dikenalkan dengan pelatihan medis atau pertolongan pertama. Kemudian mendirikan Stovia atau sekolah dokter Jawa. Stovia ini didirikan di Jakarta, anak-anak. Yaitu sekolah kejuruan ini yang fokusnya itu dalam bidang kesehatan. Lalu selanjutnya pendidikan berjenjang dan diskriminatif. Jadi pendidikan pada masa Hindia Belanda itu dibuat beda. Ada pendidikan khusus orang-orang elit, orang-orang pribumi, orang Asia Timur itu beda sendiri-sendiri. Lalu ini gambar daripada Stovia, bangunan Stovia. Sekarang menjadi museum atau Museum Kebangkitan Nasional yang letaknya itu di Jakarta Pusat. Lalu ini pendidikan pada masa Hindia Belanda itu dibagi menjadi golongan Eropa dan elit, lalu ada pribumi dan timur asing. Selanjutnya kita bahas mengenai politik etnis atau balas budi, yaitu sebuah politik yang diketuskan oleh siapa?
Van de Vendel, yaitu seorang Belanda yang isinya itu ada 3 poin utama. Yang pertama imigrasi, lalu ada emigrasi dan pendidikan atau edukasi. Politik etnis ini dicetuskan karena apa? Karena orang Belanda itu harus sepantasnya membalas budi atau membalas perlakuannya yang telah dilakukan kepada orang-orang Indonesia. Sehingga Van de Vendel ini protes dengan pemerintah Belanda. Walaupun dia orang Belanda, tapi dia peduli dengan rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah harus membayar hutang tersebut dengan apa? Irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Yang supaya apa? Supaya mampu memperbaiki nasib, mencerdaskan, dan memakmurkan rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Ini terkait materi dampak kolonialisme itu sudah selesai. Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.